Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainjen. Saya pelaku budidaya ikan air tawar. Ada ikan lele dan ikan nila, ada juga patin. Tapi yang paling besar di sini adalah budidaya ikan lele. Budidaya ikan sejak tahun 2016. Saya dulu pertama coba-coba karena ada informasi dari teman dan diajari oleh teman ya, teman saya pada waktu kuliah dulu ya. Jadi pertama dulu saya bikin satu kolam, terus itu saya berproses dua tahun lah, terus akhirnya menambah, itu pun ada beberapa perjalanan yang memang kadang namanya budidaya itu ya jatuh bangun, itu memang resikonya seperti itu. Di dalam budidaya ikan air tawar itu memang dulu saya pertama coba-coba, terakhirnya menjadi menjiwai ya. Istilah menjiwai ini karena saya kira sudah lama ya bermain itu, mulai tahun 2016 sampai sekarang tahun 2022 ya. Ini saya sudah punya trik-trik atau treatment untuk proses mulai pemberian pakan dan perawatan airnya, dan sampai di saat penjualan. Nah, itu yang harus kita punya adalah tengkulak atau istilahnya yang bagian ngambil ikan. Di dalam budidaya lele itu yang harus diperhatikan adalah perawatan air ya. Dari mulai ikan kecil sampai mulai persiapan panen itu harus diperhatikan airnya, karena terkait banyak sekali penyakit-penyakit yang kadang dialami ikan tersebut, seperti cacar atau mungkin kadang-kadang kembung. Nah, seperti itu harus punya ilmunya atau obatnya seperti apa. Nah, selama tahun 2016 sampai sekarang, saya mulai baru 3 tahun ini sudah beberapa kolam, dan hasil terakhir kemarin yang saya dapat 1 bulan kurang lebih masih 10-12. Kalau di dalam budidaya ikan lele itu memang butuh dana banyak sekali, terutama di pakan. Terkait harga pakan yang setiap bulan, setiap tahun melonjak lah, itu sangat banyak sekali. Kalau anggap aja ini ada 13 kolam, kalau ini full lele, satu hari itu kurang lebih 2 sak sampai hampir 3 sak. Satu sak itu pun 30 kilo. Satu sak itu kurang lebih harganya 300 sekian. Seperti itu. Kalau luas kolam itu tergantung ya, tergantung lokasi, tergantung kekuatan kita. Kalau saya ada macam-macam, ada yang 4x5, ada yang 4x7, ada yang 4x9, seperti itu. Jadi tidak harus sekian pernya, tidak harus seperti itu. Jadi tergantung terkait uang juga. Jadi untuk pakan ya, terkait pakan pabrikan itu banyak sekali macamnya, dan saya tidak satu pakan. Jadi saya itu kadang pakai pokpan, kadang pakai konfit, kadang pakai produk yang lain ya. Tapi yang paling umum adalah pokpan ya, dan konfit, safir ya. Safir itu produknya global. 3 itulah yang kadang saya uter-uter, karena setiap pabrik ya, baik pokpan atau konfit atau safir global itu punya kelebihan dan punya kekurangan, seperti itu. Untuk kalau dikatakan satu kolam nggak bisa, jadi kita lihat tebaran. Jadi katakanlah kalau satu kolam ini tebaran bibit lelenya 5.000 ya, kurang lebih sampai panen ya 3 sak. 3 sak itu sama dengan 30 kilo sampai 30 kilo kali 3, itu sampai panen. Kalau full pelet loh ya, seperti itu. Kriteria jadi ukuran, jadi katakanlah
1 meter di dalam kolam ikannya 1 meter ini, kalau ikan lele antara 150, 200 sampai 250 itu sudah padat lah, 250 bibit istilahnya itu. Jadi tergantung, dikembalikan lagi ke si budidaya. Ada yang model tebaran padat sekali, ada yang model tebaran standar, atau mungkin yang lebih lebih sedikit. Dikembalikan lagi lihat dana ya itu. Yang penting dana kita cukup untuk pemberian pakan sampai panen atau bagaimana. Pergantian air kolam, makanya dari awal saya sudah sampaikan perhatian terhadap air itu penting sekali, karena pergantian air di dalam budidaya ikan air tawar itu tidak mesti ya, tidak mesti bisa 5 hari, bisa 1 minggu, bisa lebih, tergantung kualitas air. Nah, kuncinya ya di air, memang di dalam budidaya ikan air tawar itu. Kalau karyawan, kebetulan ini ada tetangga saya yang ikut saya dari mulai nol. Dulu itu saya juga mempelajari, ya alhamdulillah sudah berjalan 3-4 tahun lah. Jadi sudah, ya hanya satu ini teman saya untuk membantu ngasih makan, kadang nguras airnya. Kalau lele itu kalau konsumsi ukuran pasar itu 10 sampai 12 1 kilo. Nah, macam-macam bisa. Kalau ada yang ukuran 7, 8, 9, 10 bisa panen 1 kilonya isinya. Nah, kalau kita fokusnya di pemancingan bisa lebih, katakanlah 7 sampai 1 kilo up itu kalau dibuat pemancingan. Harganya pun beda-beda. Kalau saya masih kapasitas kecil ya, jadi saya itu 2, 3 sampai 4 kintal. Belum bunyi ton, karena saya juga melihat pasar. Saya melayani teman-teman yang tengkulak yang kecil lah. Jadi 2 kintal, 3 kintal, 4 kintal, masih seperti itu. Kalau mau bunyi ton saya belum, karena juga ini musim pandemik ya, jadi belum, budidaya lele ini masih nyendat-nyendat. Kalau dulu sebelum COVID saya bisa sampai 7 sampai 8 kintal, bisa jadi 1 ton pernah. Cuman karena ini setelah COVID ini masih pasarnya masih kurang bagus ya, saya masih istilahnya mengikuti pasar aja. Paling 3 kintal, 4 kintal, yang penting jalan gitu aja. Kalau lele itu 3-4 bulan insya Allah sudah panen. Ya kalau lele itu 4 bulan katakanlah lebih sedikit bersih lah. Kalau patin itu bisa 7, 8, 9 sampai 10 bulan, bahkan setahun. Tergantung, kalau patin itu kita mau panen 1 kilo isi berapa. Lah, kebutuhan pasar itu yang di mana lah, itu kita harus paham di situ. Karena kita harus mengikuti pasarnya. Kadangkala kalau kita punya sampai patin isi 1 kilo 1, ya panennya juga sulit, karena kebutuhan petani yang di lapangan itu beda-beda. Tapi yang paling banyak itu isi 3-4 itu rata-rata seperti itu untuk patinnya. Tengkulak ikan itu biasanya ngambil, Mbak. Jadi tengkulaknya yang mau istilahnya membeli ikannya datang ke sini. Ya prosesnya ya kita persiapannya ya harus mengurangi airnya sampai habis, terus diganti air yang baru. Nah, baru nanti prosesnya sistem serit. Ya, serit itu istilahnya dipilih yang besar-besar. Nah, di dalam kolam lele ya ini ya. Lele itu proses pemanenan lele itu ada 2. Sistem merut dibeli semua dengan harga beda, dengan sistem serit atau istilahnya dipilih yang isi 10 sampai 12 dengan harga yang beda. Tentunya dengan harga yang lebih bagus kalau sistem serit. Karena nanti di dalam satu kolam kalau sistem serit tidak semua diambil, kadang pasti ada sisa, mungkin 20 kilo sampai 30 kilo, bisa jadi sampai 1 kintal. Kendala-kendala di dalam budidaya ikan dari mulai merawat ya sampai panen itu ya
penyakit biasanya, musim juga pengaruh ya. Penyakit ikan itu ya banyak, ada cacar, ada kembung, terus kadang apa namanya pengaruh di air ya, karena di dalam budidaya ikan lele itu memang yang harus dirawat adalah, diperhatikan adalah airnya ya. Karena kualitas air itu mempengaruhi kualitas ikan, termasuk bobotnya. Makanya kita harus berani main air. Istilah main air itu kalau pagi sampai siang, katakanlah 1 sampai 4-5 jam itu harus dikocor atau istilahnya diinfus. Jadi kita gerojok semua kolam ini dengan sanyo, walaupun kicir-kicir airnya enggak masalah, yang penting ada. Tapi kan durasinya lama, bisa 2 sampai 5 jam. Dalam satu hari bisa diambil, satu hari itu pagi 2 jam, nanti agak siang bisa 2 sampai 3 jam. Lele yang warna putih itu kalau istilah dari tengkulak atau yang manen itu lele sakit. Nah, di situ memang apa ya, kalau saya juga dulu sempat tanya, kok disisihkan lele yang berbeda lah. Ini sakit, Pak. Jadi apa cirinya tengkulak yang jualan di pasar memang kalau dijual nggak laku atau kurang laku di dalam pasar. Lele albino itu kalau di pasar itu kurang laku. Nah, lele albino itu bukan, tidak sama dengan lele yang sakit atau lele putih itu. Kalau lele albino itu lebih banyak dibuat seperti ikan hias, atau bukan, tidak banyak dikonsumsi, karena rata-rata orang-orang yang pengkonsumsi lele itu kalau lihat lele albino itu kayak gimana gitu loh, Mbak. Jadi kalau mau makan itu kayak apa ya takut atau gimana, kok beda dengan lele yang seperti biasanya, seperti itu. Kalau ciri-ciri lele albino itu memang dari kecil, dari mulai bibit sampai besar ya warnanya ya merah keputihan gitu. Beda dengan lele yang sakit. Kalau lele yang sakit itu kelihatannya di saat sudah remaja itu sudah kelihatan putih. Kalau pokoknya sudah mulai besar mau dikonsumsi sudah kelihatan putihnya. Beda dengan warna lele yang biasanya yang lain, hitam coklat apa ya, warna pokoknya tidak sama dengan lele yang dipanen seperti biasanya. Pasti dimanapun kalau ketemu lele putih ditewar, karena ya nggak laku di pasar, nggak laku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.